Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalli wa sallim ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita terlebih dahulu panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan kembali mempertemukan kita bersama-sama tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, untuk saling mengingatkan di antara kita tentang kebenaran dan kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan yang hak itu hak dan memberikan kita kesabaran untuk menjalankan yang hak tersebut, dan juga Allah tunjukkan yang batil itu batil dan memberikan kita kesabaran untuk meninggalkannya. Salawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan untuk usaha hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, wa tabi'in wa tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW, sunnah para sahabat hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembacaan kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Di pertemuan yang lalu kita masih berada di bab Izalatun Najasah. Izalatun Najasah yaitu bab tentang menghilangkan najis. Terakhir kita sampai kepada hadis Rasulullah SAW tentang hukum menjadikan khamr sebagai cuka. Mari sudah kita jelaskan. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Saya bacakan dulu hadisnya. Bismillah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma kana yawmu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhah fanada innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun. Hadis muttafaq alaih. Saya terjemahkan. Dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, ketika di hari Khaybar ya, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Talha untuk memberikan satu pengumuman di hadapan para sahabat.
Isinya adalah sesungguhnya Allah dan Rasulnya yanhayanikum, keduanya melarang kalian an luhumil humuril ahliyah, dari memakan daging keledai, yang itu keledai jenis jinak, keledai yang dipelihara, bukan keledai buas atau bebas. Fa innaha, karena sesungguhnya keledai jinak tersebut itu rijs, kotoran atau najis. Ya, hadits riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Secara zahir hadits ini memberikan kita pengertian akan haramnya daging keledai yang jinak. Ya. Cara garis besar makna zahirnya. Kita coba baca beberapa faedah yang beliau sampaikan, Syekh Al-Bassam sampaikan. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan najasatul humuril ahliyah fi lahmiha wa damiha wa bauliha wa rawziha. Kata beliau, hadis ini menunjukkan akan najisnya daging, kemudian darah, lalu kotoran dari binatang keledai tersebut. Ya. Jelas, karena ada Rasul mengatakan innaha rijsun. Hewan itu, hewan keledai jinak tersebut adalah rijsun, najis. Amma arquha wa lu'abuha wa badanuha fi khilaf. Adapun cairan yang keluar dari tubuh selain kotoran, ya, seperti misalkan air liurnya atau mungkin keringatnya, fi khilaf, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, nanti akan kita sampaikan. Faedah berikutnya, jadi yang disepakati ulama adalah dagingnya, darahnya, kotorannya itu najis. Ya, Rasul mengatakan yaitu hal yang tidak boleh dimakan. Alasannya najis. Taqyidu bil humuril ahliyah, tadi yang kita sebutkan tadi, membatasi dengan keledai jinak berarti menunjukkan ala taharati wa ibahatil humuril wahsyiyah. Ya, secara mafhumul mukhalafah, pemahaman sebaliknya, berarti menunjukkan bahwa keledai yang buas berarti boleh, halal, ya, bisa dikonsumsi, yang hidup bebas, ya, karena ya, boleh diburu, maka tentu itu merupakan hewan yang halal dan boleh dikonsumsi. Maka kata beliau, innaha saydun tahirun halal, binatang yang bisa diburu
dan suci dan halal. Allah alam bisawab, apa hikmahnya? Kenapa yang jina nggak boleh, tapi yang buas diperbolehkan? Kita bacakan khilaf ulama, perbedaan ulama dalam masalah tadi, cairan yang keluar selain kotorannya, air liurnya misalnya, atau mungkin keringatnya dari kakinya atau dari kepalanya atau dari salah satu di antara anggota tubuhnya. Fadhahaba al-Imam Ahmad bin Mashhur mazhab Hambali. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang mengatakan najis berarti, dan pendapat yang mengatakan apa? Suci. Mazhab Hambali mereka mengatakan najis di mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi air liurnya, keringatnya sama dengan tadi itu, kotorannya, dagingnya, darahnya sama-sama najis. Dalilnya apa? Dalilnya fa innaha rijsun. Dalilnya adalah karena Rasulullah SAW jawabnya, bukan jawab, maaf ya, karena ini hadis yang disampaikan siapa? Abu Thalha atas perintah baginda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW mengatakan fa innaha rijsun, karena sesungguhnya keledai Cina itu rijsun, najis, berarti ini mencakup keseluruhan, termasuk diantaranya adalah air liur atau keringat-keringat yang keluar dari tubuhnya. Karena Rasulullah SAW tidak memberikan perincian secara umum. Innaha rijsun. Ini yang digunakan dalil al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Wa dhahaba al-imaman, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, berarti pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa cairan air liur dari keledai jina itu adalah suci. Ini pendapat al-Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Dan juga diriwayatkan juga dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad punya dua riwayat. Ya, kadang seperti itu ya. Jadi bukan aib kalau ada seorang ustadz kadang dia mengatakan di ceramahnya kemudian di lain waktu bisa jadi karena mendapatkan sesuatu perubahan dalam memahami dalil misalnya, atau mungkin tambahan dari maklumat dari seorang ulama misalkan, nggak masalah ya, bukan pelin-pelan, bukan. Karena dalam mazhab Syafi'i juga beliau juga punya dua pendapat. Dalam mazhab Syafi'i itu ada qaul al-qadim wal qaul jadid, itu masyhur di mazhab Syafi'i. Jadi beliau punya pendapat lama
dan juga pendapat baru, biasa, nggak masalah. Karena tentu ya tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin saat dia menyampaikan pendapat A, ya itu yang sebatas optimal dia dapatkan ijtihadnya. Setelah berjalan waktu, ya tadi itu berijtihad kembali, mendapatkan sesuatu yang baru misalnya. Maka Imam Ahmad juga diriwayatkan mengikuti pendapat yang kedua ini, yang mengatakan bahwa air liur, keledai, jinak itu adalah suci. Apa dalil mereka? Padahal kan jelas hadis tadi secara umum kan, fa inna ridsun, yang dipakai oleh Imam Ahmad yang pertama tadi loh. Ya, Rasul mengatakan fa inna ridsun, itu kan umum. Ya, lalu apa dalil pendapat kedua? Pertama adalah bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat itu mereka dahulunya juga terbiasa menaiki keledai. Menaiki keledai ya jadikan salah satu tunggangan kendaraan di masa beliau. Ya. Ini menunjukkan bahwa keledai tersebut apa? Suci kan? Iya. Loh, kalau najis ya nggak mungkin, masa belum menaiki sesuatu yang najis. Ya. Nah tentu juga pasti akanlah kena cairannya, air liurnya, pasti nggak mungkin terhindar dari itu. Ya. Itu sudah menjadi tradisi, kebiasaan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Dalil kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam qala 'anil hirah innaha laysat binajis innaha min at-tawafina 'alaikum. Dalil yang kedua, mereka menyamakan dengan binatang kucing, ya, dengan binatang kucing. Karena kucing itu kata Rasulullah air liurnya tidak najis. Alasannya apa? Fa innaha minat tawafina 'alaikum. Karena kucing itu binatang yang memang hidup bersama kita. Tidak mungkin kita menghindari binatang yang namanya kucing. Kalau itu dinajiskan, oh betapa berat. Maka Rasulullah ketika ditanya, wahai Rasulullah bagaimana dengan air liur kucing, maka beliau menjawab innaha laysat binajis. Kucing nggak najis, nggak apa-apa. Air liurnya loh, bukan kotorannya. Ya, jadi kita bicara cairan-cairan yang keluar dari tubuhnya selain kotorannya tadi. Maka demikian pula dengan keledai jinak yang dipelihara, karena itu memang juga kebutuhan orang dahulu jadikan kendaraan tadi. Ya, maka betapa beratnya kalau seandainya air liurnya dihukumi najis, ya kayak kucing kan, berat, masyaqqah namanya. Ya. Karena agama itu, agama kita, agama adalah agama yang didasarkan dengan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Innad dina yusrun fala yushadda ahaduhum illa ghalabah.
Agama Islam itu agama yang mudah, tapi jangan dipermudah. Artinya semua syariat Islam itu gampang dan setiap orang mampu menjalankannya, hukum asalnya ya, karena Allah sudah memang membuat ukuran bahwa syariat Islam itu, ya Allah menciptakan manusia juga menciptakan syariat gitu kan. Allah sudah menimbang-nimbang, udah ngerti dengan ciptaan manusia seperti ini dan dengan kadar syariat seperti ini mereka mampu secara hukum normal, mampu semua gitu. Maka agama Islam itu gampang dan mudah. Nanti kalau nggak mampu itu keluar dari hukum asalnya, karena sakit, karena ada halangan, itu lain lagi. Ya, maka ketika ada kucing yang mungkin sempat makan lauk kita, ayam atau ikan, ada sisanya, ya secara syar'i itu bekas ya cokotannya itu ya suci, nggak najis, boleh kita makan. Ya kecuali kalau ada secara medis ada bakteri-bakteri atau apa yang memudaratkan, itu nggak boleh. Bukan karena najisnya, tapi karena mungkin kemudaratan dari sisi berpenyakit misalnya, atau menebarkan penyakit. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, kata beliau, ada kaidah yang tadi kita sebutkan, kaidah fikih. Jadi kaidah fikih itu ada 6 kaidah besar. Ya ini tentu semua juga didasarkan hukum, berdasarkan dalil. Yang pertama, al-umur bimaqasidiha. Perkara-perkara itu dihukumi karena niatnya. Yang kedua, la dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan dirinya ataupun orang lain. Yang ketiga, al yakin la yazulu bisyak. Yakin itu nggak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang keempat ini, al masyaqqatu tajlibut taysir. Sesuatu yang berat dalam agama Islam itu nanti akan berubah menjadi gampang. Jadi tadi hukum asal, hukum normal setiap hamba itu mampu untuk menjalankan syariat Islam. Ya. Tetapi ketika dalam kondisi berat, sulit, maka sesuatu yang berat itu kemudian turun jadi mudah, jadi ringan. Sehingga apa? Sehingga ya bisa dikatakan tidak ada yang tidak mampu sebenarnya. Karena kalau sulit nanti istilahnya diturunkan anunya, level kesulitannya turun. Ya, seperti itu. Nah, ini kaidah yang mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taysir, bahwa sesuatu yang berat itu ketika orang tidak mampu maka nanti akan ada kemudahan. Nah ini ya berkaitan dengan tadi itu, berkaitan dengan apa? Hewan keledai yang jinak tadi, yang sama dengan tadi apa? Kucing tadi. Karena emang berat. Termasuk ini juga tikus. Tikus kan nggak mungkin kita hindari tikus, mana tikus? Ada rumah ya ada tikus. Pasti. Ya, dan pasti juga ikut nyicipi gitu kan. Ya nggak lagi nyicipi, malah nyuri, bolong-bolongi lemari. Tentu makanan-makanan yang
makan tikus itu para ulama mengkiaskan dengan kucing tadi. Artinya yaitu makanan yang insya Allah tetap suci. Itu ya, telah dalil empat dalil yang menunjukkan akan pendapat kedua, pendapat yang kuat. Maka Ibnu Qayyim mengatakan dalilun najasati la yuqawimu dalil taharah. Ibnu Qayyim mengatakan dalil yang digunakan yang mengatakan air liurnya keledai itu najis tidak bisa menandingi dalil yang mengatakan air liur keledai yang tadi suci. Ya, intinya air liur yang pertama sepakat kotoran, darah, daging keledai jinak itu najis. Ya tak? Selain itu air liurnya atau keringatnya khilaf ulama. Satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan najis, tapi jumhur mayoritas ulama mengatakan suci, dan ini pendapat yang lebih kuat ya, dengan dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Hadis berikutnya, saya bacakan hadisnya. Bismillah. An Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifi. Akhraj Imam Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahu. Hadis sahih. Dari Amr bin Kharijah, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah berkhutbah di Mina. Ini pas manasik haji ya. Di Mina beliau berkhutbah. Wa huwa ala rahilatihi. Di mana Rasulullah SAW ketika berkhutbah itu posisinya berada di atas kendaraan beliau. Jadi sambil nunggang naiki unta beliau ya. Nah, nanti disampaikan faedah dari poin ini ya. Jadi posisinya berhenti ya. Masa khutbah jalan-jalan ya, beliau berada di atas unta beliau. Wa lu'abuha yasilu ala katifi, dan air liur unta tersebut itu netes di atas pundak saya. Pundak siapa ini? Sahabat dari Amr bin Kharijah. Karena kebetulan beliau memegang tali kekang kendaraan ya, supaya nggak kemana-mana. Sehingga pas ketika khutbah itulah, kalau ya maklum kan kepala unta kan tinggi. Nah, pas saat itulah ada air liur untanya, maksudnya bukan air liur Rasulullah. Air liur untanya itu netes ke pundak saya, kata Amr bin Kharijah. Ya. Hadis dari Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Ya. Jadi secara garis besar, secara global, hadis ini menunjukkan apa? Sucinya air liur unta. Insya Allah sudah mafhum lah. Ya. Jangankan air liurnya, ya. Ya nanti ada penjelasannya, karena ada riwayat menyebutkan
air seninya saja bisa dipakai untuk apa? Obat. Iya. Baik. Kita bacakan berapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, taharatul wa'abil ba'ir innahu laysa binajas. Wa hadha bi ijma'il muslimin. Ya. Yang pertama, bahwa air liur unta itu suci. Ya. Bahkan beliau mengatakan tidak hanya berdasar hadis ini, tapi juga dasar ijma'ul muslimin, kesepakatan kaum muslimin. Jelas ini dalil yang sangat kuat. Ya. Tidak hanya sekedar hadis, tapi juga berdasarkan apa? Ijma', kesepakatan kaum muslimin. Yang kedua, nah ini tadi saya sampaikan. Beliau menyebutkan seperti juga hukumnya air liur yang sama dengan hewan-hewan yang seperti apa itu? Unta, yaitu hewan yang halal dimakan dan suci. Ya. Maka air liurnya dihukumi juga air liur yang suci. Ya karena kan ya halal kan. Bagaimana kalau halal terus air liurnya najis, kan nggak mungkin. Ya kan? Iya, logis. Ya sesuatu yang sangat logis. Nggak mungkin kalau hewan yang halal dimakan kok air liurnya najis, nggak mungkin. Karena air liurnya kan ya bersama. Mungkin nggak itu tapi kotorannya kan itu najis juga ya. Iya. Iya. Baik. Fi hal hayati nususi al-khasa, ya, karena dalam posisi hidup. Ya, kalau bangkai jelas najis kan, itu udah pembahasan yang lewat ya. Meskipun hewan yang halal dimakan suci, tapi kalau sudah jadi bangkai berarti kan najis. Dan kemudian itu faedah yang berkaitan dengan hukum najisnya atau tidak najisnya air liur binatang. Ini ada tambahan, faedah tambahan. Kata beliau, bolehnya berkhutbah di atas kendaraan, ya, meskipun itu kendaraan berupa binatang, karena boleh, tidak termasuk zalim. Nggak apa-apa, boleh. Misalkan kalau nggak ada mimbar ya, lu ini sapi gitu. Nggak apa-apa, tentu ini kuda gitu, boleh. Yang kelima, ya, bolehnya atau anjurannya untuk khutbah di tempat yang tinggi, ya, tentu itu lebih apa itu, tersampaikan ya pesan-pesan dalam khutbahnya. Kemudian juga bolehnya seorang khatib minta bantuan seseorang ya, untuk ya membantu dalam kelancaran khutbahnya. Sebagaimana Rasulullah minta bantuan kepada sahabat tadi Amr bin Kharijah untuk memegang tali kekang untanya supaya tidak kemana-mana. Maka boleh, kata beliau, kalau seandainya khatib minta seorang tolong rapikan jamaahnya sebelum Jumat misalkan, nggak apa-apa, ada satu orang ya, karena khutbah di mimbar kan kalau Jumat. Kemudian khatib minta salah satu di antara jamaahnya atau takmirnya tolong disiapkan duduk jamaahnya, boleh. Nanti kemudian setelah takmirnya ya menyampaikan untuk menyiapkan diri saf-saf yang mungkin masih
kosong diisi dulu ya, karena tentu itu lebih apa, ibadah akan lebih sempurna ya, boleh ya, untuk membantu seseorang, membantu khatib dalam menjalankan ya aktivitas ibadah, karena tentu itu akan bisa lebih sempurna. Baik, selesai. Hadis terakhir, 3 hadis saja. Saya agak simpel-simpel. Hadis yang ketiga. Bismillah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencuci air mani. Thumma yakhruju ila sholati fi dzalika thawb, kemudian beliau keluar ya, untuk melaksanakan sholat dengan pakaian yang tadi barusan dicuci, yang terkena mani tadi ya. Jadi ada kemungkinan masih ada bekas-bekasnya ya. Nah, betul kata, maka Aisyah mengatakan, wa ana anzuru ila atharil basri ya. Tadi saya sampaikan. Maka Aisyah mengatakan, saya melihat masih ada bekas cucian beliau di pakaian beliau tadi ya. Ini Bukhari Muslim. Riwayat Imam Muslim saja, kalau tadi Bukhari Muslim ya, di riwayat Imam Muslim saja, dari riwayat yang lain, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farakan fayusalli fi ya. Riwayat Muslim ini menjelaskan bahwa Aisyah lah yang afruquhu itu bukan mencuci tapi menggosok ya, menggosok dari pakaian beliau, masih menggosok air mani tadi. Farkan fayusalli fi, kemudian beliau sholat dengan pakaian yang tadi habis saya gosok, bekas ada maninya tadi ya. Tidak Muslim. Riwayat yang lain dari beliau juga, dari Imam Muslim, laqad kuntu ahukku ya bisa bidhufri min thawbihi. Di riwayat yang lain dari Imam Muslim juga ya, beliau cerita, saya, kata Aisyah, menggaruknya dengan kuku saya. Air mani tersebut yang nempel di baju Rasulullah yang kondisinya sudah mengering ya. Sudah mengering, baru kemudian beliau garuk-garuk dengan apa itu, kuku beliau, kuku Aisyah. Selesai kan, masih toh, masih sangat dimungkinkan ada bekasnya. Sudah, baru kemudian beliau keluar sholat dengan gunakan pakaian itu. Jadi riwayatnya ada yang, kalau yang pertama kan Rasulullah sendiri yang nyuci, berarti ini ada momen yang lain, tidak ada satu momen ya, beliau sendiri yang mencuci bajunya, terus Aisyah sendiri yang mungkin momen yang lain yang menggunakan dengan tadi garuk-garuk dengan kuku beliau dalam kondisi sudah kering ya. Masya Allah ya, ini luar biasa. Hadis yang menunjukkan akan kesederhanaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Selain hukum fikihnya, dari mana? Dari mana menunjukkan bahwa beliau sederhana sekali? Jauh sekali dengan kita ya, insya Allah. Ini juga tidak menafikan khulu zinatakum inda kulli masjid,
tidak menafikan bahwa kita atau Rasulullah SAW tidak perhatian dengan ayat tersebut. Kan ayatnya kan, kalau kalian sholat ke masjid, ambillah apa? Perhiasan kalian, ya, baju yang nggak harus bagus, paling nggak rapi, kayak wangi-wangian, sunnahnya gitu kan. Ya mungkin dalam konteks itu belum tetap, karena Rasulullah SAW itu memang juga suka wangi-wangian, ya, tetapi kesederhanaan beliau itu tidak hilang. Buktinya nih, ya, bagaimana Rasulullah sholat menggunakan baju yang belum pakai untuk tidur, ya kan? Bahkan bekas air maninya saja masih kelihatan. Ini Aisyah mengatakan, wa ana anzuru ila atharihi, saya melihat bekasnya masih ada. Apalagi tadi kering ya kering, ya nggak mungkin hilang, pasti ada bekasnya, ya, membuat semacam peta. Ini faedah bukan faedah adabiyah, ya, atau akhlakiyah, ya, ketawaduan beliau yang sungguh luar. Jadi ini tidak mengapa, bukan aib, ya. Yang penting tidak mengganggu. Kalau apa istilahnya, mengeluarkan bau yang tidak sedap, tentu itu yang nggak diperbolehkan, ya toh. Kalau maaf air mani kan enggak, kalau begitu sudah kering kan tentu enggak mengeluarkan bau, enggak, hanya mungkin bekas warnanya aja, ya. Baik. Kita bacakan berapa faedahnya. Faedah yang pertama, anna sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iqtisar ala farqil mani in kana yabisa wa ghuslu in kana rutbah. Faedah yang pertama, kata beliau, di sunnah, termasuk sunnah, bahkan beliau mengatakan kalau air maninya itu sudah kering, maka cukup digosok-gosok aja dengan benda tertentu, dengan tangan kita. Iya, artinya itu tidak wajib untuk dicuci. Itu kalau sudah kering. Tapi kalau basah, ya kata beliau, ini baiknya dicuci. Basah berarti itu gunakan hadis yang tadi itu, Rasulullah mencuci tadi. Nah, itu kesimpulan beliau. Oh, berarti ini dalam kondisi masih basah. Kemudian beliau ingin gunakan pakaian itu untuk sholat, beliau cuci. Adapun ketika sudah kering, artinya tidak mengharuskan untuk dicuci, cukup boleh hanya digosok-gosok atau digaruk-garuk saja sehingga zatnya bisa hilang. Taharatul mani Adam fa inna iktisar Nabi sallam ala haqqihi duna qasri dalil ala taharat. Iya, secara garis besar itu menunjukkan bahwa air mani itu suci, ya, tapi nanti ada khilaf, belum sampaikan khilaf di antara ulama tentang hukum mani tersebut. Oke, saya bacakan aja langsung, nanti biar urut. Ya, perbedaan ulama dalam masalah mani. Sesuatu yang keluar dari kemaluan seseorang itu, laki-laki 4, ya, perempuan 5. 1 air kecil najis, yang kedua madhi, ini juga najis, ya. Madhi itu disebabkan karena setelah berpikir yang menjerumus, ya, kepada hal-hal yang itu, ya, berhubungan intim, keluarnya dia tidak dibarengi dengan tegang,
Kalau mani itu Allah sebutkan mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Mani itu keluar dengan tegang, ya, dafiq yang dihasilkan kalau perempuan dari tulang dada, jadi produksinya di situ, pabriknya di situ. Kalau laki-laki dari tulang belakang, min baini sulbi wat tara'ib. Penjelasan ulama seperti itu. Yang ketiga, wadi. Tadi madi, terus wadi. Wadi itu cairan yang biasa keluar setelah buang air kecil. Jadi misalkan buang air kecil, terus sudah bersih, kok tiba-tiba ada tetesan, 2 tetes yang keluar. Nah itu wadi, dan itu juga najis, juga pembatal wudu. Nah yang keempat apa? Mani ini. Nah ini diperselisihkan ulama. Yang 3 najis, yang 1 diperselisihkan para ulama. Kalau wanita haid, ya kalau haid jelas najis. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa mani itu najis. Nah ini 50-50 nih ya, insyaallah. Ternyata ya pendapat yang mensucikan mani bukan pendapat jumhur mayoritas, tapi ternyata ini mazhab Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan mani itu najis. Dalilnya apa? Dalilnya 1, Rasulullah SAW mencucinya dan membersihkan. Itu tidak menunjukkan bahwa mani itu suci. Kalau suci, ya biarkan aja, nggak usah dicuci dan nggak usah digaruk-garuk tadi. Justru itu menunjukkan bahwa mani itu najis. Karena ada proses pensucian dengan menggosok-gosok, itu ada ya, Rasulullah nanti ada insyaallah hadisnya sampai Rasulullah menyebutkan kalau salah satu di antara kalian tidak sholat dengan menggunakan alas kaki, falyanzur, maka hendaklah dia lihat dulu bawahnya. Kalau ada najis, maka hendaklah dia menggosok-gosokkan di debu. Maka cukup suci, tidak harus apa? Mencucinya. Kan itu juga alat untuk mencuci. Maka mereka berpendapat justru menggosoknya Aisyah dan mencucinya Rasulullah SAW mani tersebut menunjukkan itu najis. Kalau suci ngapain harus dicuci? Itu pendapat atau dalil yang pertama dari mereka. Dalil yang kedua, yakhruju min majril baul. Mereka mengkiaskan dengan 3 tadi itu, yang 3 keluar najis tadi. Ya ini sesuatu yang keluar dari tempat yang najis, maka ya najis. Sama yang ketiga awal tadi. Kias ya. Yang ketiga, qiyasu ala ghairi min fadalatil badan mustaqrah min baul, mengkiaskan dengan kotoran. Allah alam ini biasa kuat enggak? Terus yang keempat, ya enggak masalah sih kata mereka, asal manusia itu berasal dari najis, karena nanti dalil yang mengatakan mani itu suci, mereka mengatakan enggak mungkin manusia itu berasal dari sesuatu yang najis, karena manusia makhluk yang mulia gitu. Maka pendapat yang Imam Malik dan Abu Hanifah, ya apa salahnya kalau berasal dari najis, tidak masalah. Apalagi mereka menjelaskan, bukankah ketika air mani itu terbuahi atau membuahi sperma wanita, kemudian nanti prosesnya menjadi segumpal
Darah kan najis. Darah dulu, baru kemudian setelah itu segumpal daging. Darah aja najis. Enggak masalah. Baru nanti setelah itu tulang. Setelah tulang baru dilapisi daging. Terwujudlah manusia sempurna. Itu alasan mereka. Enggak masalah. Kemudian ya secara garis besar seperti itu dalil mereka. Adapun pendapat yang kedua, pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan mani itu suci, tidak najis. Apa dalilnya? Wa qalu innahu la yazidu rasakhatan 'ala al-makhati wal busaq wastadalu 'ala dzalika bi umur. Mereka mengatakan mani itu seperti air liurnya manusia, seperti umbel. Air liurnya kan suci, umbel kan juga suci kan, ya. Dengan beberapa dalil. Yang pertama, hadduhu min duni ghaslin wa hadha akbaru dalil ala taharati law kan najasan lam yakfi fihi dhalik. Begitulah para ulama. Mereka mengatakan kalau mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan ya mencuci terus menggaruk-garuk dengan kuku tadi itu menunjukkan najis. Nah, mazhab Asy-Syafi'i dan Hambali mengatakan justru itu menunjukkan suci. Ya itulah ya, biasa pemahaman mereka. Kenapa? Karena kalau itu najis tentu nggak cukup, harus dicuci. Karena kan pertama konteks kondisi untuk mencuci sangat mungkin ada air. Yang kedua, kalau dikiaskan dengan debu tanah nggak bisa, karena turab sendiri memang itu alat untuk bersuci. Kalau orang wudu nggak ada air kan bisa pakai apa? Debu. Nah ini Aisyah cuma pakai apa? Kuku, bukan debu, bukan tanah. Yang kemungkinan besar masih ada zat-zatnya yang nempel di baju beliau. Kemungkinan besar seperti itu. Justru itu menunjukkan bahwa mani itu suci. Kalau nggak suci, nggak mungkin cukup hanya dengan dia. Nah, itulah kira-kira pemahaman mereka, ya. Jadi sebaliknya ya dari pemahaman yang mazhab pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, anna hadza aslun bi khalqina tadi. Yang kedua mereka mengatakan ini adalah asal manusia. Kalau manusia itu makhluk yang walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Sungguh kami telah muliakan anak Adam. Maka sesuatu yang kurang logis, nggak pas kalau seandainya manusia itu berasal dari benda yang najis, ya, karena itu makhluk yang Allah muliakan. Nanti ada tanaqud. Kalau itu terbuat dari najis akan ada kontradiksi. Masa makhluk yang mulia berasal dari najis? Ya, kontradiksi kan? Mulia itu pasti sesuatu yang bersih, suci. Najis dari mana kemuliaannya? Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak Adam. Itu alasan mereka. Kemudian yang ketiga, dalil ketiga, ada mubadaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila izalatihi. Dan ini dalil yang paling kuat yang menunjukkan bahwa mani itu tidak najis atau suci. Kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bersegera menghilangkan mani dari pakaian beliau sampai apa? Sampai kering. Itu menunjukkan bahwa mani itu
suci. Kalau seandainya itu najis, tidak mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membiarkan sesuatu yang najis lama-lama nempel di hewan. Nggak mungkin. Beliau makhluk yang yuhibbul tuhur, cinta kesucian, cinta kebersihan. Nggak mungkin kalau itu najis beliau biarkan sampai kemarin. Gitu. Itu menyalahi fitrah beliau. Karena beliau ya manusia yang suci batin maupun zahir. Ini menunjukkan belum membiarkan sampai mengering, menunjukkan bahwa itu sesuatu yang ini dalil yang paling kuat, ya. Maka Syekh Basambu juga mengatakan pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua. Ini juga merupakan pendapat ulama-ulama Saudi, ya, Syekh bin Baz, Fatwa Lajnah Daimah, Syekh Utsaimin dan lain sebagainya. Tetapi kalau seandainya ingin ikut pendapat pertama, ya monggo, nggak masalah. Mazhab Maliki dan Hanafi tadi mengatakan ya mandi itu najis, nggak masalah. Mungkin lebih kehati-hatian karena mereka juga memahami dalil tadi seperti tadi itu, bahwa mencuci, menggaruk-garuk itu justru menunjukkan itu najis. Allah a'lam bishawab. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bisa memberikan kita ilmu dan menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.